sabana. Are you ready? Pisau mania. Pisau mania. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jenis-jenis kabel serat fiber optik. Nama saya Vina Melia. Nama saya Atia. Kerja bagus. Nama saya Muhammad Nopriansyah. Dan Amanda yang sedang berhalangan. Level of content. Apa itu SM dan MM? Yaitu single mode atau multi mode. Yang kedua, ada hasil pengamatan, yaitu jenis-jenis serat kabel optik. Yang ketiga, ada hasil pengamatan, artinya kelebihan atau kekurangan kabel serat optik. 4. Ada kegunaan dan manfaat kabel fiber optik, pigtail dan SC atau PC. Lalu kelima, ada hasil informasi yang diperoleh, yaitu describe the topic of the session. Terus ada identifikasi kabel, yaitu nama kabel fiber optik, pigtail, SC atau PC. Lalu ada SC atau PC jenis serat, yaitu single mode SM 9/125 mikrometer. Panjangnya ya kurang lebih 1,5 meter. Jenis konektornya SC atau PC yang warna biru. Jumlahnya 10 buah sesuai dengan kemasan. Spesifikasinya, tipenya SC atau PC di pigtail, serat optik, signal mode 9/125 mikrometer. Insertion loss-nya lebih kecil dari 0,3 dB, return loss-nya lebih besar 50 dB. Nomor 1. Apa itu SM dan MM? Single mode atau SM adalah jenis kabel fiber optik yang memiliki inti core 9 mikrometer dan digunakan untuk transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi serta gangguan sinyal yang rendah. Multimode atau MM adalah jenis kabel fiber optik yang memiliki inti core 50 mikrometer atau 62,5 mikrometer dan digunakan untuk transmisi jarak dekat seperti pada jaringan LAN, di sekolah ataupun kantor. Nomor 2. Hasil pengamatan jenis-jenis kabel fiber optik. Berdasarkan pengamatan, kabel fiber optik merupakan media transmisi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data dengan secara cepat dan tinggi. Jenis kabel serat fiber optik yang umumnya digunakan itu single mode atau SM untuk jarak jauh, multi mode MM untuk jarak pendek. Berdasarkan pemasangan terdapat indoor dan outdoor. Terus keempat, ada berdasarkan konektor terdapat SC, LC, ST, SC dan lain-lain. Ketiga, hasil pengamatan, kelebihan dan kekurangan kabel serat optik. Kelebihannya, kecepatan transfer data sangat tinggi, jangkauan transmisi sangat jauh, tidak mudah terkena gangguan elektromagnetik, kualitas sinyal lebih stabil, ukuran kabel lebih kecil dan ringan. Kekurangannya, harga lebih mahal dibanding kabel UTP. Instalasi membutuhkan alat dan teknisi khusus, kabel lebih mudah rusak jika ditekuk berlebihan, perbaikan memerlukan proses penyambungan fashion splicing. Yang keempat, kegunaan dan manfaat kabel fiber optik pigtail SC atau PC. Yang pertama, kegunaannya itu adalah menghubungkan kabel serat optik ke perangkat jaringan melalui proses fashion splicing. Yang kedua, digunakan ODF Optical Distribution Frame, OTB Optical Terminal Box, media converter, serta perangkat jaringan fiber optik lainnya, menjadi penghubung antara kabel utama dengan konektor SC atau PC. Manfaat: menghasilkan sambungan yang rapi, kuat dan tahan lama, mengurangi kehilangan sinyal atau loss sehingga kualitas transmisi tetap optimal. Ketiga, mempermudah proses instalasi, pemeliharaan dan perbaikan jaringan. Keempat, mendukung koneksi internet kecepatan tinggi dan stabil. Kelima, cocok digunakan pada berbagai lingkungan seperti sekolah, perkantoran, penyedia layanan internet, ISP, dan data center. Analisa masalah materi pendukung. Cadangan minus 34 dBm sangat buruk karena pet terjepit di bawah rak TV dan mengalami temukan sebanyak 96
derajat. Solusi masalahnya, fiber optik, redaman dari luas dan petcord, kabel FO tidak boleh diputus terlalu tajam karena dapat menyebabkan kehilangan daya optik. Lalu solusi masalahnya, lepaskan petcord dari tekanan atau jepitan, luruskan kabel dan atur jalur kabel dengan radius tegukan yang sesuai, kemudian lakukan pengecekan OPM kembali. Diagnosis masalah 2. Internet mati total, indikator luas merah, dan redaman minus 50 dBm. Jalur kabel fiber optik terganggu akibat pekerjaan pembangkangan dahan pohon. Materi pendukung: loss of signal, OPM redaman FO, dan gangguan kabel fiber optik outdoor nilai minus 50 dBm menunjukkan sinyal optik tidak diterima dengan baik. Solusi masalah: amankan jalur kabel, periksa kondisi kabel FO dari kerusakan atau putus. Jika kabel putus, lakukan penyambungan switching dan pengecekan redaman menggunakan OPM. Diagnosa masalah 3. Koneksi yang sering RTO dan indikator tidak stabil. Ujung konektor atau pure motor karena disentuh dan ditiup menggunakan mulut. Teori pendukungnya adalah fiber optik konektor, ferro, cleaning FO, dan RTO kotoran pada ujung konektor dapat mengganggu transmisi cahaya dan menyebabkan koneksi tidak stabil. Solusi masalahnya adalah membersihkan konektor menggunakan alat dan cairan pembersih fiber optik yang sesuai. Jangan menyentuh atau meniup ferro. Pasang kembali konektor dan lakukan pengecekan koneksi. Dari hasil informasi yang diperoleh, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pada jaringan kabel serat optik. Di antara lainnya adalah membersihkan konektor fiber optik sebelum digunakan, lalu memastikan kabel tidak tertekuk ataupun putus. Memeriksa hasil fusion splicing agar tidak terjadi loss yang besar. Menggunakan alat optical power meter atau OPM untuk mengukur kekuatan sinyal. Menggunakan visual voltmeter untuk mendeteksi kabel yang putus, atau menggunakan OTDR untuk mengetahui lokasi gangguan pada kabel. Dan terakhir, juga mengganti konektor atau pixel yang rusak jika diperlukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.